Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Budidaya ikan nila tidaklah sulit. Ikan nila masih satu kerabat dengan ikan mujair. Kedua ikan ini mempunyai kemiripan sifat, mudah berkembang biak dan mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. Di alam bebas, ikan nila banyak ditemukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila peliharaan berkisar 25–30 derajat Celcius dengan pH air 7–8. Ikan nila termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Makanan alaminya plankton, tumbuhan air dan berbagai hewan air lainnya. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila peliharaan sebaiknya berkadar protein sekitar 25%. Penebaran benih merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan nila. Penebaran yang baik harus menggunakan prosedur dan waktu yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan penebaran benih ikan nila ke kolam pembesaran untuk menjadi ikan konsumsi adalah: 1. Jenis benih, monoseks atau heteroseks. 2. Keseragaman ukuran benih. 3. Waktu tebar benih. 4. Aklimatisasi benih. 5. Kualitas air kolam pembesaran. 6. Padat tebar. 1. Jenis benih, monoseks atau heteroseks. Bagi Anda yang telah lama berkecimpung di dunia peternakan ikan nila, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah nila monoseks. Tapi bagi Anda yang masih awam atau baru tertarik di dunia perikanan, tentu masih bingung dengan istilah itu. Monoseks berasal dari dua kata, yaitu mono yang artinya satu, tunggal, dan seks yang artinya jenis kelamin. Jadi monoseks artinya adalah jenis kelamin satu atau tunggal atau sama. Sedangkan nila monoseks adalah ikan nila yang semuanya memiliki jenis kelamin yang sama, biasanya berjenis kelamin jantan. Peternak menyukai sistem monoseks karena nila jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina. Pertumbuhan si jantan dapat mencapai 30%, bahkan dalam kasus tertentu 50% lebih cepat dari betina. Ini tentu sangat menguntungkan bagi peternak karena panen dapat dilakukan lebih cepat dan ikan memiliki pertumbuhan yang seragam. Bila nila jantan dan betina dipelihara bersama-sama, ikan betina cenderung berukuran lebih kecil sehingga saat panen ukuran ikan tidak seragam. Ikan jantan dan betina juga dapat kawin dan bertelur, yang justru dapat semakin menghambat pertumbuhannya. Energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh malahan digunakan untuk kawin dan bertelur. 2. Keseragaman ukuran benih. Pasti Anda seringkali melihat kata seragam pada tips dan trik dalam memilih benih ikan. Ukuran yang seragam memang menjadi salah satu indikator bahwa benih tersebut baik untuk digunakan. Seragam di sini bermakna berukuran sama. Jadi, ukuran benih yang akan ditebar sama, tidak ada yang besar dan kecil. Jika benih yang ditebar tidak berukuran seragam, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan antar benih. Memang sudah menjadi hukum alam, benih berukuran besar akan lebih kuat dibandingkan benih kecil. Akibatnya, benih berukuran kecil akan selalu kalah dalam hal mendapatkan makanan dan ruang gerak. Kompetisi antar benih yang berbeda ukuran bisa menimbulkan dampak buruk. Padahal, kompetisi tersebut sangat bisa dihindari dengan menggunakan benih berukuran seragam. Ruang gerak sangat penting bagi ikan. Jika benih ikan berukuran seragam, semua ikan akan mendapatkan ruang gerak yang sama. Jika tidak seragam, benih berukuran lebih besar akan lebih berpotensi mendapatkan ruang gerak lebih besar. Dengan begitu, benih berukuran kecil akan tersisih. Kompetisi ruang gerak juga berhubungan dengan oksigen. Oksigen merupakan bagian penting dari kehidupan ikan untuk melakukan respirasi. Tentu saja ikan yang besar akan mendapatkan oksigen lebih banyak karena ruang geraknya lebih besar. Sementara itu, ikan yang kecil akan mendapatkan oksigen lebih sedikit. Ikan yang mengalami kekurangan oksigen bisa mati. Kendala lain yang bisa ditimbulkan adalah kompetisi perebutan pakan. Padahal,
pakan merupakan salah satu bagian penting dari pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, sangat penting menggunakan benih berukuran seragam. Memang, kendala akan selalu ada dalam bidang usaha apapun, termasuk bidang usaha perikanan. Namun, kemungkinan kendala tersebut bisa diperkecil dengan menggunakan benih berukuran seragam. Ukuran benih yang ditebarkan di kolam-kolam bioflok Pandawa Farm and Fisheries adalah ukuran 40-50 ekor per meter kubik. Dengan ukuran benih tersebut maka lama budidaya pembesaran adalah selama 3-3,5 bulan. 3. Waktu tebar benih. Mendapatkan benih yang baik, sehat, dan berkualitas adalah salah satu faktor kesuksesan dalam berbudidaya ikan nila. Namun Anda juga harus memerhatikan waktu yang tepat dalam penebarannya. Untuk menghindari stres, sebaiknya lakukan penebaran di pagi dan sore hari. Di waktu tersebut, cuaca belum terlalu panas sehingga benih bisa mudah menyesuaikan diri di kolam yang baru. Di waktu pagi dan sore hari juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara suhu di permukaan dan di dalam air. 4. Aklimatisasi benih. Dalam budidaya ikan terdapat satu proses perpindahan ikan dari lingkungan baru ke lingkungan lama. Tahapan ini seringkali diabaikan oleh pembudidaya, bahkan yang sudah menjadi rutinitas terkadang lupa. Proses ini disebut aklimatisasi ikan. Aklimatisasi ikan memiliki pengertian proses penyesuaian atau adaptasi fisiologis dari lingkungan lama kepada lingkungan yang baru. Sederhananya agar ikan tidak kaget ketika pindah rumah. Aklimatisasi dilakukan guna mencegah terjadinya shock lingkungan pada ikan. Hal ini disebabkan perbedaan pH, suhu dan kualitas air yang sebelumnya ke tempat yang baru. Aklimatisasi juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian massal akibat stres lingkungan atau proses fisiologis dan osmoregulasi yang mendadak berubah. Proses aklimatisasi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni penyamaan lingkungan perairan, adaptasi suhu dan pH. Terlebih dahulu ikan dalam wadah seperti wadah plastik, diapungkan dalam kolam. Proses ini biasanya dilakukan 10-15 menit atau hingga ikan terlihat megap-megap. Proses ini bertujuan untuk menyamakan suhu lingkungan perairan dalam wadah dengan lingkungan kolam. Selanjutnya wadah dibuka dan air kolam dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Ini dilakukan untuk menyamakan kualitas air kolam dengan air yang berada dalam wadah, setidaknya nilai pH dan DO. Kemudian dibiarkan hingga ikan mencari jalan keluarnya sendiri. Ketika ikan sudah terlihat berenang-renang hendak keluar menuju kolam, maka ikan sudah dapat dilepaskan. Proses ini penting untuk selalu diingat dan dilakukan ketika memindahkan ikan dari lingkungan lama ke lingkungan baru, guna mempertahankan kualitas bibit ikan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Dalam tebar benih kali ini tidak dilakukan proses aklimatisasi, dengan pertimbangan telah dilakukan pengecekan kualitas air kolam pembesaran yang akan digunakan. 5. Kualitas air kolam pembesaran. Air merupakan media untuk kegiatan budidaya ikan, termasuk pada kegiatan pembesaran. Kualitas air dipengaruhi oleh berbagai bahan kimia yang terlarut dalam air, seperti oksigen terlarut, pH, alkalinitas, dan bahan-bahan fisika lainnya. Perubahan karakteristik air yang dapat dikatakan telah terjadi peningkatan kualitas air. Oksigen diperlukan ikan untuk respirasi dan metabolisme dalam tubuh ikan untuk aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Laju pertumbuhan dan konversi pakan juga sangat tergantung pada kandungan oksigen. Nilai oksigen di dalam pengelolaan kesehatan ikan sangat penting karena kondisi yang kurang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat mengakibatkan ikan stres sehingga mudah terserang penyakit. Kebutuhan oksigen untuk tiap jenis biota air berbeda-beda, tergantung dari jenisnya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan naik turunnya kandungan oksigen. Suhu merupakan salah satu faktor yang penting di dalam kegiatan budidaya perikanan. Suatu aktivitas metabolisme ikan berbanding lurus terhadap suhu air. Semakin tinggi suhu air, semakin aktif pula metabolisme ikan, demikian pula sebaliknya.
Kondisi suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan. Pada suhu rendah ikan akan kehilangan nafsu makan dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi maka ikan akan mengalami stres pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan insang permanen. Suhu air yang optimal untuk pertumbuhan ikan nila berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ikan nila yang dibudidayakan mampu beradaptasi dengan suhu air di antara keduanya mulai dari 14 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Pada perairan alam dan dalam sistem pemeliharaan ikan, konsentrasi karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis oleh tanaman air. Ikan nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan dengan alkalinitas rendah atau netral. Pada lingkungan dengan pH rendah pertumbuhannya mengalami penurunan, namun demikian ikan nila masih dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH 5-10. Derajat keasaman atau pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena ia mengontrol tipe dan laju reaksi beberapa bahan dalam air. Semua makhluk hidup bisa bertahan dengan perubahan nilai pH. Untuk itu alam telah menyediakan mekanisme yang unik agar perubahan tidak terjadi atau terjadi tetapi dengan cara perlahan. Dengan diketahuinya nilai pH maka kita akan tahu apakah air itu sesuai atau tidak sebagai media hidup ikan nila. Aktivitas ikan nila yang memproduksi asam dari hasil proses metabolisme dapat mengakibatkan penurunan pH air. Kolam yang lama tidak pernah mengalami penggantian air akan menyebabkan penurunan pH. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi asam oleh ikan nila yang terakumulasi terus-menerus di dalam kolam, dan ini dapat menyebabkan daya racun dari amoniak dan nitrit dalam budidaya ikan nila akan meningkat lebih tajam. Keberadaan amoniak dalam air dapat menyebabkan berkurangnya daya ikat oksigen oleh butir-butir darah. Hal ini akan menyebabkan nafsu makan ikan menurun. 0.4 S lebih besar dari kadar oksigen dan amoniak di dalam perairan berbanding terbalik. Apabila amoniak meningkat maka kadar oksigen menjadi rendah. Kadar amoniak yang baik adalah kurang dari 1 ppm, sedangkan apabila kadar amoniak lebih dari 1 ppm maka hal itu dapat membahayakan bagi ikan dan organisme budidaya lainnya. Ikan nila masih dapat tumbuh dalam keadaan air asin pada salinitas 0-35 ppt. Oleh karena itu ikan nila dapat dibudidayakan di perairan payau tambak dan perairan laut terutama untuk tujuan usaha pembesaran. Salinitas merupakan salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi proses biologi dan secara langsung akan mempengaruhi kehidupan organisme, antara lain yaitu mempengaruhi laju pertumbuhan, jumlah makanan yang dikonsumsi, nilai konversi makanan dan daya kelangsungan hidup. Ikan nila tergolong ikan yang dapat bertahan pada kisaran salinitas yang luas dari 0-35 ppt. Ikan nila merupakan ikan yang biasa hidup di air tawar, sehingga untuk membudidayakan di perairan payau atau tambak perlu dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu secara bertahap sekitar 1-2 minggu dengan perubahan salinitas tiap harinya sekitar 2-3 ppt agar ikan nila dapat beradaptasi dan tidak stres. Ikan nila dikenal sebagai ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan tempat hidupnya. Kekeruhan air terlalu keruh tidak baik untuk kehidupan ikan. Bila kekeruhan disebabkan oleh plankton hal ini memang diharapkan, namun bila kekeruhan akibat endapan lumpur yang terlalu tebal dan pekat, hal itulah yang tidak diinginkan. Kandungan lumpur yang terlalu pekat di dalam air akan mengganggu penglihatan ikan dalam air sehingga menjadi salah satu sebab kurangnya nafsu makan ikan. Selain itu, benih yang masih berukuran sangat kecil akan terganggu pernafasannya karena lumpur akan ikut terpisah air dan tersangkut dalam insang. Tempat hidup ikan nila biasanya berada pada perairan yang dangkal dengan arus yang tidak begitu deras. Ikan ini tidak suka hidup di perairan yang bergerak, mengalir. Akan tetapi jika dilakukan perlakuan terhadap ikan nila seperti pengadaptasian terhadap lingkungan air yang mengalir, maka ikan nila juga bisa hidup baik pada perairan yang mengalir. 6. Padat tebar. Mi sama dengan 0.4 S lebih besar dari padat penebaran benih adalah jumlah benih yang ditebar persatuan luas atau volume air. Padat penebaran disesuaikan dengan luas tempat budidaya atau volume air budidaya. Populasi ikan yang terlalu padat beresiko rentan terkena penyakit.
Di samping itu, padat penebaran yang tinggi juga menyebabkan ikan harus berkompetisi dalam mendapatkan makanan. Padat tebar-tebar benih yang digunakan di Pandawa Fisheries adalah 100 ekor per meter kubik. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah tebar benih ikan nila merah yang kami lakukan dari kolam pendederan ke kolam pembesaran bioflok kami. Kami menyarankan sahabat budidaya semuanya dapat mensuplai benih sendiri dengan melakukan pendederan sesuai dengan tempat yang tersedia. Karena dengan melakukan pendederan benih sendiri kita akan mendapatkan manfaat. 1. Menurunkan biaya operasional, karena bila dibandingkan dengan membeli benih, tentunya biaya yang dibutuhkan untuk pendederan benih yang dihasilkan di kolam pendederan sendiri akan jauh lebih murah. 2. Kualitas benih yang dihasilkan di kolam pendederan sendiri tentunya akan lebih terjamin dibandingkan benih yang didederkan oleh orang lain. Semoga dapat memotivasi sahabat semuanya untuk tetap semangat berbudidaya dan menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Sampai jumpa kembali dalam video-video dan motivasi kami selanjutnya. Tetap di channel Pandawa Fisheries. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.